Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya akan paling asik ya, yaitu ngolah datanya. Jadi perjuangan ngebersihin datanya sudah selesai. Mas kayaknya gampang Mas ya bersihin data. Ya iya karena cuma dua account ya tadi cuma dua dua file data gitu. Kalau teman-teman ngolahnya 10 20 file data, pertama itu kan berarti row-nya akan banyak banget gitu. Terus yang kedua performa laptopnya berarti akan menurun tuh kalau data mentahnya row-nya banyak sekali. Jadi ini karena buat tutorial jadi kesana gampang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Gevi ya. Kita akan masuk ke Gevi. Nah, buat teman-teman semua, Gevi-nya pastikan sudah mendownload seluruh plugin yang tersedia ya. Jadi di sini tinggal klik tools, lalu plugin, lalu dicek saja available plugin yang ada dan belum terdownload. Di sini saya juga belum download semua ya gitu. Jadi silakan di download semua. Nah, ini saya udah pilihkan yang menurut saya penting-penting buat tutorial saja gitu. Nah, yang kita lakukan pertama adalah tadi jangan lupa data data yang sudah kita proses ya. Sorry, data yang sudah kita proses berarti kalau saya tadi data ini ya, kan data yang udah di merge jadi data raw seperti ini ya. Jadi data sheet 1 dan sheet 2 nih. Ini kan data yang akan kita proses data sheet 2. Nah, kalau saya biar saya aman gitu, saya pindahin data ini eh, ke folder sorry ke file baru gitu. Nah, ini saya udah bikin source target wake China. Nah, ini jadi satu sheet ini data yang akan kita olah sendiri gitu. Jangan kecampur-campur. Kalau saya biar aman kayak gitu. Nah, ini tinggal kita masukkan data ininya tadi ya. Data STW-nya source target wake-nya ke Gevi. Jadi tinggal import file lalu import import spreadsheet lalu kita cari data yang tadi ya. Oke, di open lalu source target wake China atau STW China. Nah, tinggal oke-oke saja. Nah, ini tidak sepertinya nggak harus ada yang dirubah ya, tinggal jadi finish. Lalu, nah ini kita mau milih directed, undirected, atau mix. Kalau directed berarti kita akan melihat tuh si source-nya siapa, nanti akan ada tanda panah source-nya itu nargetin siapa gitu. Kalau undirected kita akan bikin semuanya jadi seolah-olah mix gitu. Jadi nggak akan kelihatan tuh tanda panahnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini saya klik directed saja, lalu di OK. Nah ini kira-kira. Ini adalah ininya ya bentuk networknya yang masih berantakan nih. Nah, di sini cara bacanya adalah pertama, di sini terdapat 119 nodes dan 140 edge. Berarti terdapat 119 hubungan dan 140 terdapat 119 aktor dengan 140 hubungan di dalamnya gitu. Nah, tugas pertama kita harus buka statistik ya di sini ada tombol statistik. Jadi kita run algoritma yang kita akan analisis. Nah, kalau saya average degree, lalu weighted degree, lalu network diameter, dan terus diklik normalize centralities-nya. Nah, ini network diameter akan melakukan pemrosesan algoritma untuk between centrality sampai eccentricity. Lalu graph density, lalu PageRank, lalu modularity. Nah, di sini kelihatan ada 10 komunitas ya, jadi terdapat 10 cluster. Lalu eigenvector centrality. Nah, ini biasanya saya sih cuma ini aja ya, nggak banyak gitu. Nah, usahakan teman-teman pakai mouse ya kalau mau pakai Gevi. Jadi enak banget kalau pakai mouse tinggal bisa di zoom in, zoom out. Tapi kalau nggak pakai mouse, effortnya besar sekali ya, pakai trackpad ya gitu. Jadi saya sangat merekomendasikan wajib pakai mouse kayak gitu. Nah, lalu kita memproses data ini supaya dia bisa dibaca dan dianalisis ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus membagi dia ke dalam klaster-klaster sosial yang akan nanti diwakili oleh algoritma modularity gitu. Nah, kita buka di sini partition, ada nodes, unique, partition, and ranking, lalu dibuka partitionnya, lalu kita mau menganalisis partisi atau pembagiannya itu berdasarkan modularity class. Nah, di sini kelihatan ya, nanti ada komunitas warnanya ungu sebesar 31%. Komunitas warna hijau itu 20%. Tinggal apply. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu selanjutnya saya mau aktor-aktor yang berpengaruh itu kelihatan gede.
Nah, di sini saya kan ada colors, ada canvas, ada node size-nya. Ya, saya klik node size-nya, rankingnya berdasarkan weighted degree. Biasanya kalau saya maunya minimal 10, maksimal itu 100, kan lumayan signifikan gede ya. Nah, ini yang saya maksud directed ya. Kalau directed itu kita bisa ngelihat, oh ini nge-mention si ini nih, jadi ada tanda panah gitu ya. Kalau kita bikin undirected, itu nanti panahnya nggak ada. Jadi ya udah dari ungu ini ke ungu ini garis aja. Jadi undirected itu kita nggak mau melihat directionnya kemana, ya udah dibikin polos gitu. Jadi kita nggak bisa tahu sumber informasinya siapa gitu. Nah, selanjutnya adalah ini ya, kita tinggal mainin layout gitu. Nah, layout ini banyak ya di sini ya. Kalau saya biasanya saya pakai layout Ivanfu dulu untuk membagi mereka dalam klaser-klaser yang masing-masing. Jadi yang ungu ngumpul sama yang ungu, yang biru ngumpul sama yang biru, hijau ngumpul sama hijau, dan seterusnya gitu. Nah, setelah terkumpul seperti ini, saya pengen dia dijadikan satu lingkaran. Jadi saya bisa ngelihat persebarannya itu seberapa besar. Saya pakai layout Frunzman-Reingold ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, emang Frunzman-Reingold itu bentuk sempurnanya adalah lingkaran seperti ini ya, bulat ya. Ini biasanya memang kayak gini akan terus kayak loading ya, kita close aja nggak masalah. Apa nih, ini lain nih, layout lain ya. Biasanya saya juga paling senang pakai radial axis. Tuh, nah ini radial axis ini group nodes-nya diganti by weighted degree, atau degree juga boleh sih sebenarnya. Lalu order nodes-nya itu dibagi by order nodes or modularity. Jadi kayak gini nih contohnya. Oh, ini belum lupa. Clockwise aja. H. Oke. Nah, ini jadi kayak gini, jadi cincin ya gitu ya. Nah, jadi saya akan kembalikan dia ke Frunzman-Reingold ya. Ini jadi berkumpul seperti ini. Ini masih tersebar ya. Jadi kalau saya sih, saya pokoknya Ivanfu dulu. Lalu setelah Ivanfu, Frunzman-Reingold, biar dia membentuk cluster yang sempurna. Jadi ya udah sini. Nah, ini kan jadi yang biru sama yang biru, hijau walaupun dia punya koneksi sama ungu, tapi ya dia berkumpul sendiri, jadi lebih rapih gitu. Nah, ini mempermudah kita melihat persebaran informasinya gimana, mana yang terhubung, mana yang tidak terhubung, kayak gitu. Nah, terus kita mau tahu nih, ini orang-orang siapa nih, gitu. Ini kita tinggal klik labels ya, notes-nya diklik, lalu dikonfigure. Nah, ini kan kelihatan semua ya siapa. Tulisannya juga bisa kita sesuaikan berdasarkan mau node size. Jadi yang semakin besar nodes-nya, tulisannya akan semakin besar. Nah, ini contoh kayak gini. Itu kira-kira ya. Nah, lalu eh, untuk urusan visualisasi selesai ya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman mau mengerjakan tugas atau membuat paper, bentuk yang dianalisis jangan yang kayak gini nih. Jadi kalau mau dicantumkan gitu sebagai lampiran, jangan yang di overview, tapi di preview. Nah, di preview kita masukkan saja di sini, refresh. Nah, ini kan ini contoh ya, nih kalau kegedean nih kayak gini nih. Jadi 50 aja masih kegedean nih, apalagi 100 gitu. Ini makanya saya biasanya kecilin ininya ya, edge-nya. Oke, ternyata masih sama. Nah, ini nanti efek dari wake-nya itu terlalu besar. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau saya biasanya saya kasih maksimal 50. Kalau sekiranya ini masih kegedean, saya rubah lagi datanya, saya mainin di 30 gitu atau 35 kayak gitu. Jadi biar ini ya, biar biar visualisasinya tuh enak kayak gitu. Itu sih kalau Gevi ya, teman-teman semua. Setelah ini kita akan coba ya untuk melakukan analisis data berdasarkan algoritma-algoritma yang sudah
kita kita run gitu. Itu masing-masing akan punya arti. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi untuk yang kegedean edge-nya di preview bisa diedit di sini ya. Jadi kalau di kan di sini ada setting ya. Di sini teman-teman ada pilihan edge ya. Di sini ada thickness. Kalau tadi thickness itu 1,0. Kalau kita lihat 1,0 ya segini. Nah, ini bisa kita rubah nih, misalkan 0,5 gitu ya. Segini terus 0,3 gitu. Dia akan jadi kayak gini nih. Tapi jangan sampai tipis banget ya. Kalau tipis banget nggak bisa dianalisis perbedaannya. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke analisis data nih di video setelahnya. Thank you.